makasih Datang deh. duduk kak. Kakak datang ke sini sendirian. Iya, sendiri deh. Perkenalkan dulu kak, nama saya Eliana. Kakak sendiri? Oh, nama kakak Hasna ini. Dipanggil kak? Kakak dipanggil Kak Nay aja. Kak Nay. Oh iya kak. Kak kerja? Iya, kerja Di mana tuh kak? di perusahaan swasta lah. Sebelumnya kakak kesini karena kemauan kakak sendiri atau ada yang menyarankan? Kemauan sendiri. Wah, saya sangat senang nih kakak datang sini karena kemauan kakak sendiri. Ada yang boleh saya bantu kak? Iya, saya dengar konselor itu bisa memecahkan masalah. Kebetulan kakak tuh punya masalah, masalah gaji gitu deh. Maksudnya kesepakatan tidak sesuai dengan realitanya gitu. Oh iya iya kak. Nah sebelumnya kak sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah. Oh berarti baru pertama kak ya? Iya, baru pertama. Jadi kak, konseling ini pertemuan empat mata antara konselor dan konselingnya. Nah saya sebagai konselornya, kakak disebut sebagai konselingnya. Nah di sini saya akan membantu untuk memecahkan semua permasalahan kakak. Nah jadi kakak boleh menceritakan semua permasalahan kakak itu kepada saya. Nanti kita sama-sama mencarikan jalan solusi dari permasalahan kakak. Gitu. Itu kalau misalnya saya cerita sama adik, kira-kira kerahasiaannya itu gimana ya? Oh, kakak nggak perlu khawatir kak, karena di sini udah ada asas-asas konselingnya. Nah, saya itu terikat dengan asas konseling itu. Oh, iya deh. Kira-kira asas konselingnya itu apa-apa aja ya? Nah, asasnya itu ada tiga kak. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, saya sebagai konselor bersukarela di sini untuk membantu semua permasalahan kakak. Saya bersukarela gitu kan kak. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan kakak tadi. Nah, jadi di asas kerahasiaan ini kak, kakak tidak perlu khawatir karena permasalahan kakak itu hanya kita berdua saja yang mengetahuinya, kecuali kakak mengizinkan saya untuk menceritakannya kepada orang lain. Dan itu baru. Nah, yang ketiga itu kak ada asas keterbukaan. Nah, ini sangat penting kak, kakak harus terbuka untuk menceritakan semua permasalahan kakak kepada saya, agar kita sama-sama mencari jalan solusi yang tepat untuk pemecahan permasalahan kakak. Nah, sampai di sini ada yang kakak tanyakan? Ya, sudah paham. Paham berarti kak ya? Iya. Nah, dan yang terakhir itu kak, kita di sini ada cuman 1 jam untuk mencari solusi permasalahan kakak. Semoga nanti dalam 1 jam ini kita memanfaatkannya ya kak. Iya. Nah kalau begitu, coba kakak ceritakan apa sih permasalahan kakak? Gini deh, kakak itu sebelum kerja di perusahaan itu punya perjanjian sama pimpinannya kayak gitu. Di situ maksudnya masalah gaji nih. Gajinya pertama janji awalnya sebut aja jumlahnya ya deh. Jumlahnya 3,5 juta kayak Kak. gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sebulan kemudian kan kami terima gaji tuh. Ternyata diterima itu cuma 3 juta kayak gitu. Jadi kan nggak sesuai dengan perjanjian awal kayak gitu. Sedangkan perjanjian awal di situ tertulis malah yang kan tertulis senilai 3,5. Kok tiba-tiba waktu gajian malah yang diterimanya 3 juta gitu. Berarti kan sebenarnya agak kecewa kayak gitu. Cuman karena waktu jumpanya kan itu di amplop ya, uangnya kayak gitu kan nggak dihitung kayak gitu. Jadi setelah pergi bosnya kan baru dilihat tuh uangnya, ternyata kok nggak sesuai gitu kan, agak kecewa tuh kayak gitu, kesal kayak gitu. Itulah deh kayak gitu. Jadinya kan maksudnya kayak nggak sesuai dengan hati kita kayak gitu. Kita pertamanya kan udah seneng nih kayak gitu, dapat gaji sekian kayak gitu kan. Tiba-tiba waktu giliran hari hanya kayak gitu kan kita tuh agak yang nyes kayak gitu di hati, kesel kayak gitu. Tuh gimana ya? Iya kak, saya memahami apa yang kakak rasakan. Pasti kak tuh kecewa kan, apalagi perjanjian di awal itu pertamanya udah naik, pas diterima sedikit gitu kan kak. Itu kakak sendiri doang yang kayak gitu atau cuman karyawan lain juga merasakan seperti yang kakak rasakan ini? Oh, itu kurang tahu deh. Yang saya tahu cuma kakak sendiri karena kan kami masing-masing dalam amplop gitu kan. Jadi nggak tahu. Jadi kak juga belum ada tanya-tanya sama kawan yang lain kak ya? Belum ada. Sebelumnya kakak udah ada membicarakannya sama bos kakak itu? Belum ada deh, karena belum ada jumpa maksudnya kan kayak gitu. Karena belum jumpa jadi kakak belum cerita. Sebelumnya kakak misalnya nih ada dosen, ada bosnya tadi. Kakak mau sampaikan apa sama bosnya? Ya tentunya kan harus membilang kayak gitu, kenapa perjanjian awal nggak sesuai dengan kenyataannya kayak gitu. Maksudnya apa permasalahannya, di mana kayak gitu, apakah pekerjaan saya tuh yang memang kurang bagus kayak gitu kan. Tapi kan dia nggak ngomong waktu pas ngasih gaji itu, dia nggak bilang kalau saya tuh nggak bagus kerjanya gitu.
Makanya justru itu saya mau tanyakan sama bos saya itu, kok gimana ini, kok nggak sesuai kayak gitu. Kalau misalnya saya ceritakan sama pimpinan saya kayak gitu, saya agak kurang berani juga sih kayak gitu kan, karena kan kita orang baru kayak gitu kan. Cuman saya penasaran aja kayak gitu, kenapa itu gaji saya kok kurang gitu. Itu gimana tuh ya, Dek? Nah, oke Kak. Nah, di sini kan ada teknik kursi kosong Kak. Nanti kita akan menggunakan teknik kursi kosong ini. Nah, jadi teknik kursi kosong ini Kak akan melatih Kakak berbicara dengan bos Kakak itu melalui teknik ini. Nanti ada kursi. Nah, di kursi itu seolah-olah Kakak membayangkan kalau di situ itu ada pimpinan Kakak. Nah, apa yang ingin Kakak sampaikan dengan pimpinan Kakak? Bisa kita coba Kak? Boleh. Misalnya ini ada kursi kosong Kak. Coba Kakak bayangkan kalau di kursi ini tuh ada pimpinan Kakak. Apa yang ingin Kakak sampaikan? Oh gitu. Udah bisa ngomong nih kira-kira. Udah. Oh ya. Awal tuh janji kepada saya tuh bahwa Bapak itu akan memberikan gaji saya sekian. Tapi ternyata setelah saya terima, kok Bapak memberikannya tidak sesuai dengan yang Bapak janjikan. Permasalahannya apa ya, Pak? Soalnya saya nggak terima aja, Pak, karena kan saya mau kerja di sini karena memang perjanjian awal kita tuh sebenarnya gaji kita tuh sesuai yang Bapak janjikan kayak gitu, Pak. Cuman kan maksudnya kesalahannya di sini apa, Pak? Kesalahan apakah di saya atau memang di Bapak atau bagaimana, Pak? Soalnya saya kan bingung kayak gitu. Setelah dari yang janji awal kita sekian, ternyata di realitanya sekian, terus kesalahannya saya itu apa? Nggak ngerti kayak gitu, Pak. Terus Bapak pun waktu saat memberikan gaji kepada saya, Bapak tuh nggak ngomong apa-apa, cuma ngasihkan amplop aja. Atau memang gimana, Pak, solusinya? Saya butuh kejelasan aja dari Bapak. Nah, kalau Kakak sampaikan seperti itu, menurut Kakak itu udah bagus nggak? Sepertinya kurang bagus deh, karena kan itu nggak Nadanya. terlalu kasar, nadanya tinggi gitu kan. Karena kakak tuh kalau emosi itu deh kan suka nggak terbendung kayak gitu. Nggak bisa mengendalikan gitu Iya. ya. Nah, coba kita ulang sekali lagi Kak ya, yang menurut Kakak itu yang udah bagus gitu, atau yang udah membuat pimpinan ini nggak merasa tersinggung. Kalau misalnya dari adik gimana ya kira-kira solusinya? Iya Kak, jadi Kakak nanti coba Kakak melatih berbicara dengan dosen itu dengan nada yang menurut Kakak itu udah paling bagus, yang nggak menyinggung si pimpinan ini juga gitu Kak. Oh gitu. Coba Kak ya. Atau gini aja kali ya, misalnya adiknya bapaknya gitu ya, terus saya ngomong sama pimpinan gitu ya. Boleh juga Kak. Gini deh, Pak, sebelumnya saya mau mempertanyakan masalah gaji saya, Pak. Sedangkan kita awal perjanjian kita kan sudah jelas di situ tertulis bahwa gaji saya itu sekian. Tapi waktu saat Bapak memberikan gaji kepada saya, ternyata gajinya itu nggak sesuai, Pak, kayak gitu. Jadi saya itu maksudnya bukan nggak terima, Pak, cuman kan maksudnya kecewa aja gitu karena nggak sesuai dengan perjanjian awal kita kayak gitu. Soalnya saya itu punya komitmen, Pak, kalau saya itu jelas di awal kayak gitu, jadi akhirnya juga jelas kayak gitu, Pak. Soalnya kalau misalnya kayak gini saya jadi bertanya-tanya kenapa ini kurang, apakah kinerja saya yang nggak bagus atau memang faktor ekonomi kita yang memang berdampak karena COVID ini. Saya kan nggak tahu, Pak, kayak gitu. Jadi saya butuh kepastian aja dari Bapak sebenarnya titik permasalahannya itu di mana gitu. Kalau menurut Kakak itu udah paling bagus. Kurasa iya. Udah berarti Kak ya. Lumayan. Rencana Kakak ke depannya itu bagaimana? Apakah Kakak akan menceritakan yang udah Kak Ati ini ke pimpinan Kakak? Ya pasti deh, karena kan memang segala sesuatu yang nggak beres itu kan perlu diluruskan gitu kan, permasalahannya di mana gitu. Biar pimpinan Kak pun memahami Kak ya apa sebenarnya. Mungkin apakah dia salah kasih gitu kan, waktu saat itu mungkin dia pikir udah segitu gitu, ternyata waktu dikasih malah kurang kayak gitu kan, kita nggak tahu, jadi kita perlulah bertanya. Iya. Biar sebenarnya lebih jelas kayak gitu. Nah, berarti keputusan Kakak depannya itu seperti itu kan ya? Iya. Nah, menurut saya itu udah paling bagus Kak untuk Kakak membicarakannya dengan pimpinan Kakak. Jadi sama-sama nggak ada kesalahpahaman lagi antara Kakak sama pimpinannya gitu kan Kak? Iya, biar kita sama-sama enak kerja gitu kan deh, kayak gitu. Nggak saling menyalahkan maksudnya. Iya Kak, betul tuh Kak. Ya udah, kayaknya makasih deh atas sarannya kayak gitu kan, sepertinya kakak udah cukup puas dapat saran dari adik kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya Kak, makasih Kak juga udah datang Kak ya. Iya deh. Kak. Makasih ya deh. Assalamualaikum. Salam.